Saya yakin banyak di antara kalian mengetahui sepenggal lirik lagu yang tadi kalian baru saja lihat. Lagu ini merupakan lagu anak-anak yang sering sekali dinyanyikan ketika kita menempuh pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Namun, lirik lagu ini bukanlah sebuah karangan kosong semata, tapi mau mengingatkan kita kembali akan warisan kelautan kita. Kurang lebih sekitar 4.000 tahun yang lalu, sebuah suku bangsa yang dikenal sebagai bangsa Austronesia melakukan migrasi menuju Asia Tenggara. Bangsa Austronesia adalah pelaut yang handal, mengarungi lautan dan menyebar hingga menuju Selandia Baru. Bangsa Austronesia ini kelak berasimilasi dengan penduduk setempat dan akan berkembang menjadi etnis-etnis besar yang menempati negara-negara Asia Tenggara sekarang, termasuk negara kita, yang ini Indonesia. Dan sekitar abad ke-7 Masehi, keturunan para pelaut Austronesia ini akan mendirikan sebuah kerajaan maritim berpengaruh di Pulau Sumatera dengan ibu kotanya Palembang. Kerajaan ini adalah Kerajaan Sriwijaya. Pada masa puncaknya, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan berpengaruh di Asia Tenggara, di mana barang-barang langka dan mahal dari berbagai tempat bisa ditemukan di pelabuhannya. Atas permintaan tiada henti dari para penonton setia channel Historius, pada video kali ini kita akan membahas sejarah singkat Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim besar yang dulu pernah berdiri di Pulau Sumatera. Tanpa membuang waktu, mari kita bahas. Awal mula kelahiran Kerajaan Sriwijaya dimulai dari seorang tokoh penakluk bernama Dapunta Hyang Srijayanasa, atau kita singkat dengan nama Srijayanasa. Keberadaan historis Srijayanasa bisa kita ketahui dari prasasti Kedukan Bukit yang dibuat pada tahun 683 Masehi. Prasasti tersebut menerangkan bahwa Srijayanasa melakukan kampanye penaklukan dengan membawa 20.000 tentara dan 1.312 kru pendukung. Selain prasasti Kedukan Bukit, terdapat juga catatan perjalanan dari seorang biksu asal Cina bernama Yijing yang bersinggah di Palembang, ibu kota kerajaan Sriwijaya pada tahun 671. Yijing mencatat bahwa dia sangat terpukau dengan kebaikan Maharaja yang waktu itu memerintah Sriwijaya. Walaupun Yijing tidak menulis nama Maharaja yang bersangkutan, beberapa sejarawan menduga bahwa Maharaja tersebut adalah Srijayanasa sendiri. Tetapi, walau dengan dua sumber primer ini, hanya sedikit informasi yang bisa kita ketahui tentang Srijayanasa, kapan dia lahir, dan kapan tepatnya dia menjadi Maharaja Sriwijaya masih belum bisa dipastikan. Namun, kesimpulan sementara memprediksi bahwa Srijayanasa memerintah dari tahun 671 hingga tahun 702 Masehi. Sekedar informasi tambahan para sahabat Historius, dikarenakan masih sedikitnya penemuan arkeologis serta catatan-catatan sejarah terkait Kerajaan Sriwijaya, saya hanya bisa memberikan sedikit informasi dalam video ini. Dan yang jauh lebih sulit lagi, di mana para sejarawan masih memiliki perbedaan pendapat terkait beberapa hal mengenai Kerajaan Sriwijaya. Maka dari itu, materi yang saya sampaikan dalam video ini bisa saja berbeda dari yang biasa Anda dengar, serta bisa saja direvisi kembali oleh para sejarawan di masa depan. Namun, satu hal yang bisa dipastikan bahwa Srijayanasa adalah penakluk yang hebat. Dia berhasil menaklukkan kerajaan Melayu yang berpusat di Jambi sekitar tahun 680. Tidak puas hanya dengan Jambi, Srijayanasa juga menaklukkan Pulau Bangka dan Lampung di wilayah selatan Sumatera. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, Srijayanasa juga melancarkan serangan ke kerajaan Tarumanegara yang terletak di wilayah barat, Pulau Jawa. Hal ini berdampak besar bagi kemunduran kerajaan Tarumanegara nantinya. Dengan penaklukan Srijayanasa, wilayah pengaruh kerajaan Sriwijaya tersebar dari Palembang hingga wilayah barat Pulau Jawa. Namun, sebelum melanjutkan materi, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan perihal bentuk pemerintahan dan perpolitikan kerajaan Sriwijaya. Secara sederhana, kerajaan Sriwijaya sebenarnya adalah kumpulan kedatuan-kedatuan yang dipimpin oleh Maharaja yang berpusat di Palembang, dan model perpolitikan ini dikenal dengan nama Mandala. Baiklah,
Sekarang apa itu kedatuan dan Mandala? Akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, mari kita bahas kedatuan. Kedatuan adalah sebuah negara kota atau wilayah yang dipimpin oleh seseorang bergelar datu. Datu sendiri adalah sebuah gelar terhormat dalam rumpun bahasa Austronesia yang bisa berarti petua, pemimpin besar, atau bahkan raja. Gelar datu ini tersebar di penjuru Asia Tenggara dan masih digunakan di beberapa negara seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Gelar datu ini mengalami perkembangan bahasa dan kita kenal sekarang sebagai gelar Datuk, yang sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat etnis Minang dan Melayu. Pada masa berdirinya pun, Kerajaan Sriwijaya sebenarnya tidak menggunakan istilah kerajaan, tetapi kedatuan atau kadatuan. Hal ini bisa dibuktikan dari prasasti Kota Kapur yang menuliskan nama Kadatuan Sriwijaya untuk merujuk nama negara. Sekarang, mari kita bahas Mandala. Mandala adalah bentuk perpolitikan khusus yang mendominasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Asia Tenggara dengan lebih menitik beratkan hubungan vasal daripada kekuasaan langsung. Contoh, ketika Sriwijaya berhasil menaklukkan sebuah kedatuan, Sriwijaya tidak akan mengontrol wilayah itu secara langsung dari Palembang, tetapi mengangkat seorang datu dari wilayah setempat sebagai pemimpin. Datu ini hanya perlu memberikan upeti berkala kepada Maharaja Sriwijaya dan bersumpah untuk selalu setia. Maharaja Sriwijaya tidak akan mencampuri masalah internal, administrasi, ataupun kebijakan kedatuan tersebut. Tetapi, sebagai imbalannya, Maharaja Sriwijaya akan selalu melindungi kedatuan tersebut dari serangan militer kedatuan lain. Bentuk pemerintahan dan perpolitikan Mandala ini mirip seperti feodalisme yang ada di benua Eropa pada zaman itu. Sebenarnya masih ada beberapa keunikan terkait konsep politik Mandala, tapi akan kita bahas di lain waktu. Baiklah, mari kita kembali membahas Kerajaan Sriwijaya. Setelah masa pemerintahan Srijayanasa berakhir, Kadatuan Sriwijaya kemudian dipimpin oleh Maharaja Sri Indrawarman. Tokoh ini terkenal dengan mengirimkan utusan sebanyak 3 kali ke dinasti Tang Cina. Dia juga mengirimkan surat diplomatis kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyad. Setelah Sri Indrawarman, Sriwijaya dipimpin oleh Maharaja Rudrawikrama atau disebut juga Rudrawarman. Rudrawarman sama seperti pendahulunya melakukan hubungan diplomatis ke Cina dan memperluas Mandala Sriwijaya ke wilayah utara Selat Malaka. Namun, setelah masa Rudrawarman, kita akan memasuki masa yang unik serta belum diketahui dalam sejarah Sriwijaya. Pertama, tidak tersedianya informasi Maharaja Sriwijaya yang berkuasa setelah Rudrawarman hingga tahun 775 Masehi. Kedua, bangkitnya para bangsawan dari dinasti Sailendra yang menjadi Maharaja Sriwijaya. Baiklah, siapakah mereka? Dinasti Sailendra atau Wangsa Sailendra adalah keluarga bangsawan yang mulai berkuasa di Pulau Jawa sekitar abad ke-7. Sebenarnya, masih terdapat perdebatan terkait asal-usul dinasti Sailendra. Ada yang berpendapat bahwa dinasti ini berasal dari Pulau Sumatera, India, hingga Kamboja. Tetapi, studi terkini menyimpulkan bahwa dinasti Sailendra besar kemungkinan memang berasal dari Pulau Jawa. Nama Sailendra berarti Raja Gunung dalam bahasa Sanskerta. Suatu hal yang luar biasa di mana salah satu anggota dinasti Sailendra, yaitu Sanjaya, mendirikan sebuah kerajaan berpengaruh di Pulau Jawa. Kerajaan ini adalah Kerajaan Mataram, sebuah kerajaan agraris yang terkenal dengan membangun candi-candi megah di Pulau Jawa, seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Dan disinilah kerumitan mulai terjadi. Dinasti Sailendra nantinya akan menjalin hubungan persahabatan dengan dinasti Jayanasa, yaitu dinasti pendiri Kadatuan Sriwijaya. Kedua dinasti besar ini akan menjalin perkawinan politik, membawa Sriwijaya dan Mataram ke dalam persekutuan. Berjalannya waktu membuat para bangsawan dari dinasti Sailendra akan menguasai singgasana Sriwijaya. Hal ini sebenarnya masih dalam perdebatan.
karena ada beberapa pendapat mengemukakan bahwa kerajaan Mataram melancarkan ekspedisi militer atas Sriwijaya dan menguasainya. Namun hal ini belum bisa dibuktikan. Tetapi, suatu hal yang pasti bahwa dinasti Sailendra nantinya akan menjadi Maharaja Sriwijaya dan juga Mataram, mempersatukan dua kerajaan besar ini dalam satu keluarga. Dimulailah masa kekuasaan Sailendra atas Sriwijaya. Suatu hal yang unik di mana ibu kota atau pusat Mandala Sriwijaya di masa Sailendra untuk sementara waktu berpindah dari Palembang menuju daratan Kedu di Jawa Tengah. Dinasti Sailendra yang sudah lama memerintah di Jawa Tengah tetap menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat pemerintahan dan perpolitikan mereka, sedangkan Palembang tetap menjadi pusat perdagangan. Di bawah kekuasaan dinasti Sailendra, Sriwijaya serta Mataram berada dalam masa keemasannya. Para Maharaja Sailendra seperti Dharanindra adalah penakluk yang hebat, di mana dia memperluas mandala mereka ke wilayah utara Semenanjung Malaya hingga ke selatan Kamboja. Selain penaklukan, dinasti Sailendra juga dikenal sebagai pembangun yang hebat. Banyak candi bersejarah di Pulau Jawa dibangun pada masa kekuasaan Sailendra. Contoh seperti Maharaja Dharanindra, yang besar kemungkinan berperan dalam tahap awal pembangunan Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia. Di Sumatera, pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya, termasuk Palembang, menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Pedagang dari berbagai wilayah seperti Cina, India, Arab, serta kerajaan-kerajaan Asia Tenggara lainnya melakukan transaksi dagang di Palembang. Hal ini tentu bisa terjadi karena posisi Sriwijaya di Selat Malaka yang sangat strategis, memudahkan pedagang dari berbagai wilayah untuk bertemu dan berbisnis. Banyak sekali komoditas bisa ditemukan di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya. Contohnya, beras, katun, dan perak dari Pulau Jawa, gading gajah, cula badak, timah, dan emas dari Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya, rotan, kayu potongan, dan batu mulia dari Pulau Kalimantan, besi, kayu cendana, serta rempah-rempah mahal seperti cengkih dan biji pala dari wilayah timur Kepulauan Malaya, atau yang sekarang kita kenal sebagai wilayah Indonesia Timur, lada hitam dan kayu manis dari India, porselen, kain sutra, dan barang-barang antik dari Kekaisaran Cina, serta berbagai komoditas lainnya. Selain menjadi pusat perdagangan, kota Palembang pada masa Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha yang terkemuka di Asia Tenggara. Hal ini bisa dibuktikan dari catatan perjalanan Yijing, seorang biksu asal dinasti Tang Cina yang di bagian awal video telah saya singgung. Yijing kurang lebih menghabiskan waktu selama 25 tahun untuk belajar dan menerjemahkan kitab-kitab agama Buddha dari bahasa Sanskerta dan Pali ke bahasa Cina. Yijing melakukan perjalanan melalui jalur laut, berangkat dari Cina menuju ke Datuan Sriwijaya, lalu mencapai India. Ketika berada di Palembang, Yijing menerangkan bahwa terdapat lebih dari 1000 biksu yang menetap di sana untuk belajar agama Buddha. Yijing bahkan menyarankan agar biksu-biksu yang berasal dari Cina untuk belajar dulu di Palembang selama 1 atau 2 tahun sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Sebagai informasi tambahan, biksu-biksu yang pergi belajar ke India akan menempuh pendidikan di Mahavihara Nalanda, salah satu pusat pendidikan terkemuka di dunia. Selain menjadi pusat pendidikan agama Buddha, Mahavihara Nalanda juga menjadi tempat untuk belajar kitab Weda, matematika, tata bahasa, dan ilmu pengobatan. Walaupun Kadatuan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha, penganut agama lain seperti agama Hindu dan aliran kepercayaan juga hidup berdampingan dengan harmonis. Hal ini bisa dibuktikan dengan penemuan Candi Bumi Ayu yang diperuntukkan bagi Dewa Siwa, terletak kurang lebih 120 km dari kota Palembang. Para arkeolog menemukan bahwa candi ini dibangun sekitar abad ke-8 hingga abad ke-13 oleh salah satu kedatuan yang berada dalam Mandala Sriwijaya. Berdirinya sebuah candi Hindu di wilayah Kedatuan Sriwijaya yang bercorak Buddha dapat membuktikan adanya toleransi antar umat beragama yang berbeda keyakinan pada masa itu. Ada suatu topik yang cukup menarik
dan penuh perdebatan yang mau saya sampaikan kepada kalian, yaitu perihal kekuatan Angkatan Laut Sriwijaya. Sebenarnya, sampai sekarang kita tidak punya informasi mendetail terkait Angkatan Laut Sriwijaya. Berapa banyak jumlah kapal perang yang dimiliki oleh Sriwijaya tidak diketahui sama sekali. Perihal jenis kapal yang digunakan oleh Angkatan Laut Sriwijaya juga masih tidak jelas. Namun, hasil kesimpulan sementara mengindikasikan Sriwijaya menggunakan sampan dan juga kapal lancang. Berdasarkan artikel berjudul State Formation and the Evolution of Naval Strategies in the Malacca Straits yang ditulis oleh Profesor Derek Heng asal Singapura, menyatakan bahwa Angkatan Laut Sriwijaya hanya bertindak sebagai unit pendukung dalam kampanye militer. Kapal laut Sriwijaya bertugas untuk mengantar tentara darat menuju wilayah musuh serta keperluan logistik semata. Setelah kampanye militer berakhir, kapal-kapal ini akan kembali melakukan aktivitas domestik biasa seperti perdagangan maupun transportasi umum. Hal ini tentu membuka pandangan baru kita terkait bagaimana kemiliteran dan Angkatan Laut Sriwijaya berfungsi. Kita akan coba bahas hal ini lebih mendalam di masa depan, karena butuh waktu yang sangat lama untuk membahasnya. Mari kita kembali membahas pemerintahan dinasti Sailendra. Maharaja besar terakhir Sailendra adalah Samaratungga. Berbeda dengan para pendahulunya, Samaratungga adalah pemimpin damai yang mengutamakan stabilitas negaranya. Pada masa kekuasaan Samaratungga lah Candi Borobudur selesai dibangun. Tetapi sangat disayangkan, Samaratungga menjadi Maharaja Sailendra terakhir yang mempersatukan Sriwijaya dan Mataram. Setelah Samaratungga meninggal, terjadi perselisihan politik antara kedua anaknya, yaitu Balaputradewa dengan Pramodawardhani beserta suaminya Rakai Pikatan. Masih belum diketahui secara pasti bagaimana bentuk konflik ini. Apakah berupa konflik militer berskala kecil atau hanya perdebatan politik semata. Namun, akibat dari pertikaian ini, Balaputradewa tersingkir dari Pulau Jawa dan kembali ke Palembang. Balaputradewa sekarang menjadi Maharaja Sriwijaya, sedangkan Pramodawardhani serta Rakai Pikatan menjadi penguasa Mataram. Kejadian ini membuat kedua kerajaan besar tersebut kembali terpisah setelah sekian lama dipersatukan oleh dinasti Sailendra. Dan hal ini pula yang akan memicu kehancuran dua kerajaan besar tersebut, di mana nantinya perang akan meletus di antara mereka. Balaputradewa beserta para keturunannya akan memerintah Sriwijaya hingga akhirnya konflik dengan Mataram Jawa mulai meletus dari abad ke-10 hingga awal abad ke-11. Berdasarkan prasasti Anjuk Ladang yang dibuat pada tahun 935 atau 937, kerajaan Mataram mampu menepis serangan pasukan Melayu, yang besar kemungkinan merujuk kepada kerajaan Sriwijaya. Agresi ini kelak akan dibalas kembali oleh Maharaja Dharmawangsa dari Mataram, yang pada tahun 990 melancarkan serangan ke Palembang. Perang sengit ini terjadi cukup lama dan berakhir dengan kekalahan Mataram. Kadatuan Sriwijaya di bawah kepemimpinan Maharaja Warmadewa mampu mendapat dukungan dari dinasti Song Cina untuk melawan Mataram, membuat Sriwijaya mampu mempertahankan kedaulatannya. Kadatuan Sriwijaya pun akhirnya juga membalas serangan ini dengan memicu dan mendukung sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Wulawari, yaitu seorang raja vasal kerajaan Mataram. Wulawari melakukan serangan tak terduga ke kota Watugalu, yang merupakan ibu kota kerajaan Mataram waktu itu. Akibat dari serangan ini, Maharaja Dharmawangsa beserta keluarganya tewas terbunuh, menyebabkan keruntuhan kerajaan Mataram beserta mandalanya. Tetapi, bencana keruntuhan juga akan menimpa Kadatuan Sriwijaya dalam jangka waktu yang cukup berdekatan dengan keruntuhan Mataram. Pada tahun 1025, Maharaja Rajendra I dari Kerajaan Chola yang terletak di India Selatan melakukan serangan cepat ke wilayah Mandala Sriwijaya. Hal yang sangat mengerikan di mana pasukan Chola mampu merusak kota Palembang dan menangkap Sang Rama Wijaya Tunggawarman, sang Maharaja Sriwijaya yang berkuasa pada waktu itu.
Hingga sekarang, masih belum bisa dipastikan apa alasan Rajendra Chola melakukan invasi ini. Hubungan diplomatik antara Kadatuan Sriwijaya dengan Kerajaan Chola sebelumnya juga sangat baik. Namun, apapun latar belakangnya, invasi militer yang dilakukan Rajendra Chola melemahkan Sriwijaya dan pengaruh Mandalanya. Besar kemungkinan bahwa Kadatuan Sriwijaya telah runtuh akibat serangan ini, dikarenakan Kekaisaran Cina tidak lagi menerima utusan diplomatik dari Sriwijaya. Kadatuan Sriwijaya dan berbagai kedatuan di sekitar Selat Malaka sekarang berada dalam pengaruh Kerajaan Chola di India. Dan dengan berjalannya waktu, nama Sriwijaya mulai menghilang dalam sejarah. Suatu hal yang menyedihkan di mana kerajaan yang dulunya menjadi pusat perdagangan besar di Asia Tenggara ini terlupakan dimakan waktu. Masyarakat lokal yang tinggal di Palembang pada masa Hindia Belanda sekalipun tidak mengetahui sedikit pun tentang keberadaan Sriwijaya. Semua ini berubah ketika seorang sejarawan dan arkeolog asal Perancis bernama Georges Codes mampu menemukan lagi keberadaan Sriwijaya melalui catatan sejarah Cina mengenai sebuah kerajaan bernama Sanfochi yang sebenarnya merujuk Sriwijaya sendiri. Sudah layak dan sepantasnya kita bersyukur atas pengabdian dan kerja keras para sejarawan dan arkeolog. Karena dengan mereka, kita bisa mengetahui kembali keagungan masa lalu yang terlupakan. Demikianlah akhir dari video ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian.